Ketika salib dan bulan sabit beradu di tanah suci, lahirlah seorang pangeran yang akan menantang ajal. Namanya Baldwin IV, seorang anak yang ditakdirkan memimpin Yerusalem, sambil menanggung beban penyakit yang mematikan. Di tanah yang disucikan oleh 3 agama, takdir menyiapkan panggung besar. Inilah kisah seorang raja, yang bahkan saat tubuhnya hancur, semangatnya tetap membakar sejarah. Tahun ZB 1161, Yerusalem masih berdiri sebagai pusat kekuasaan Kristen Latin di Timur Tengah. Di dalam istana, Agnes dari Kutnai melahirkan seorang putra, Baldwin, anak dari Raja Amalric Thoth. Sebuah kelahiran yang tak hanya membawa harapan, tapi juga kekhawatiran akan garis darah yang rapuh. Kerajaan salib kekurangan pewaris yang kuat. Maka sejak dini, Baldwin adalah investasi politik. Sejak kecil, Baldwin menunjukkan ketenangan. Tapi ada keanehan. Saat bermain, Uskup William Tari Tyre ini bukan luka biasa, ini bisa jadi kusta. Namun di istana itu dirahasiakan. Seorang calon raja tidak boleh terlihat lemah. 1174. Ayahnya, Raja Amalric, meninggal mendadak. Baldwin baru berusia 17 tahun. Dalam waktu singkat, dia dinobatkan sebagai Raja Yerusalem. Penyakitnya mulai terlihat, tapi bangsawan tetap bersorak. Di balik kemeriahan penobatan, satu pertanyaan menghantui semua orang. Berapa lama bisa bertahan hari pertahan? Istana penuh dengan intrik. Faksi Raymond Thiers dari Tripoli menantang pengaruh keluarga Courtenay. Baldwin, meski muda dan sakit, membaca peta kekuasaan itu dengan jeli. Dia tahu penyakit bisa membuat lemah secara fisik, tapi dia tak boleh lemah secara politik. Maka ia mulai memainkan catur bangsawan. Di luar tembok Yerusalem, musuh terbesar mulai bangkit. Saladin, sang penakluk Mesir dan Suriah. Perlahan tapi pasti ia mengepung kerajaan salib, out first to alliance. Baldwin said, ancaman ini tidak bisa dilawan dengan doa saja. Dibutuhkan pedang, strategi, dan tekad. Meski tubuhnya mulai hancur, suduslab dudu. Saladin menyerang Askalon. Yerusalem dalam bahaya. Baldwin, meski kesulitan naik kuda, memimpin pasukan keluar kota. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, dia mengangkat pedang. Satu hal yang dia tahu pasti, jika ia harus mati, maka ia akan mati sebagai raja di medan tempur. Melawan segala prediksi, Baldwin memenangkan pertempuran Montgisard. Pasukan Saladin dikalahkan secara brutal. Dunia Muslim terkejut, dunia Kristen bersorak. Seorang remaja kusta telah memukul mundur komandan terhebat Islam. Ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah kemenangan moral. Saladin terpaksa menandatangani gencatan senjata. Baldwin menggunakan waktu ini untuk merapikan internal kerajaan. Tapi ia tahu, damai ini sementara. Saladin hanya sedang mengatur ulang pasukan. Maka, Baldwin mempersiapkan segalanya. Badai akan datang lagi, dan badai itu datang. Tahun 1182, Saladin menyerang Galilea. Baldwin kembali turun ke medan, kali ini dengan kondisi yang lebih parah. Di Le Fort Bellet, ia berhasil menahan gempuran. Tapi waktu semakin tidak berpihak padanya. Tiap pertempuran adalah taruhan, antara kemenangan atau kematian. Tangan dan kakinya lumpuh. Wajahnya rusak. Tapi pikirannya tetap tajam. Baldwin memimpin dari tandu, mengatur strategi dari balik tirai. Rakyat mulai melihatnya bukan sebagai penderita, tapi sebagai simbol pengorbanan. Seorang raja yang terus memimpin, bahkan ketika tubuhnya perlahan-lahan mati. Namun masalah baru muncul. Siapa yang akan menggantikannya? Ia hanya punya satu saudara kandung, Sibylla. Tapi suaminya, Guy de Lusignan, tidak disukai bangsawan. Baldwin berada dalam dilema. Ia harus memilih antara darah atau stabilitas politik. Tahun 1883, Baldwin membuat keputusan dramatis. Ia menobatkan keponakannya Baldwin IV sebagai co-king. Seorang anak kecil menjadi simbol harapan baru. Kerajaan punya masa depan, tapi juga menjadi medan baru perebutan kekuasaan antara wali, bangsawan, dan ibunya sendiri. Baldwin menjalin surat ke Eropa, memohon bantuan dari raja-raja Kristen, kadang dijawab, kadang diabaikan. Tapi as that water, ia juga memperkuat aliansi dengan Ordo Templar dan Hospitaller. Diplomasi menjadi pedang keduanya. Ketika tubuh tak mampu lagi mengangkat yang pertama, konflik antar bangsawan terus memanas. Beberapa mulai membangkang. Raymond dari Tripoli menyusun kekuatan sendiri. Baldwin harus kembali mengintervensi, menengahi, mengancam. Ia tahu Saladin hanya bisa dikalahkan jika Yerusalem bersatu, dan itu tak mudah. Benteng-benteng di Galilea diperkuat, patroli diperbanyak. Tapi moral pasukan melemah. Mereka melihat raja mereka diusung dengan tandu, nyaris tidak bisa berbicara. Tapi Baldwin tetap memberi perintah. Dalam bisikan ia memberi arah.
dalam kesakitan ia masih memimpin. Musim dingin tahun 1944 datang dengan keras. Udara kering dan dingin memperparah luka-luka Baldwin. Ia kini tidak lagi bisa berjalan, tangannya kehilangan fungsi. Bahkan matanya mulai mengabur. Kusta telah menjalar ke wajah dan matanya. Ia menjadi buta. "You need is tough man and mask again." Dari ranjangnya di Kastil Montfort, ia memanggil penasihatnya satu persatu. Disinilah ia tidak lagi menjadi panglima, tapi seorang filsuf politik yang terakhir. Ia menyusun ulang jalur komunikasi, mengatur rotasi pasukan, dan mengirim delegasi ke Tripoli. Ia tahu waktunya tidak lama, tapi ia ingin Yerusalem tetap hidup. Saat tubuhnya benar-benar terbaring lemah, Baldwin memanggil para bangsawan dan rohaniwan. Ia membuat dewan terakhirnya. Di ruangan gelap itu, hanya cahaya lilin menemani. Suaranya pelan tapi tegas. Yerusalem harus bertahan, bahkan saat aku tiada. Ia menunjuk keponakannya Baldwin V sebagai penerus. Ia menghapus kemungkinan Guy de Lusignan mengambil tahta, karena tahu bahwa keserakahan akan menghancurkan Yerusalem. Ia minta agar Dewan Kerajaan dipimpin oleh Raymond dari Tripoli sebagai wali. Surat-surat dikirim ke luar negeri. Ia bahkan menghubungi Kaisar Romawi Suci. Tidak ada yang tahu. Tapi story small love voice pray to severed. Baldwin meninggalkan rencana, bukan hanya harapan. Awal tahun 1945, Baldwin mengalami demam hebat. Kusta yang telah menggerogoti tubuhnya selama lebih dari 1 dekade, akhirnya mencapai jantung dan paru-paru. Ia koma selama beberapa hari. Istana Yerusalem hening, tidak ada keputusan politik, tidak ada perintah militer, semua menunggu. Dan pada suatu pagi antara Maret dan Mei 1945, sang raja wafat. Ia baru berusia 24 tahun, tapi sepanjang hidupnya ia telah menjadi benteng terakhir antara Yerusalem dan kehancuran. Pemakamannya diadakan di Church of the Holy Sepulchre. Prosesi itu bukan hanya duka, tapi simbol akhir sebuah era. Para ksatria menangis, rakyat berlutut. Mereka tahu tidak akan ada lagi raja seperti Baldwin IV. Baldwin IV adalah simbol dari kepemimpinan sejati. Ia bukan raja yang sempurna. Ia bukan jenderal yang paling kuat. Tapi ia memiliki satu hal yang melampaui semua itu. Tekad. 2 tahun setelah Yerusalem jatuh ke tangan Saladin. Baldwin wafat muda. Sebila dan Guy de Lusignan mengadeng his train, kekacauan pecah, Hattinjim salib yang dulu berkibar runtuh. Tapi sejarah mencatat saat Baldwin memimpin, Yerusalem bertahan. Ia menjaga kerajaan dari kehancuran total. Ia mengelola krisis, menyatukan faksi menghadapi musuh yang lebih besar. Dalam tubuh yang rapuh, tersimpan semangat tak tergoyahkan. Itulah warisannya. Seorang walau tak bisa berdiri, mengangkat seluruh kerajaannya agar tetap bertahan. Dan di sanalah pelajaran sejatinya. Kepemimpinan bukan soal tubuh tapi soal jiwa, dan jiwa Baldwin IV tak pernah mati.